saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Shalom adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Saya yakin dan percaya saat ini kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Sebab Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu, buat kasih setiamu, buat anugerah-Mu pada kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa kembali berkumpul Tuhan di tempat ini, di rumah-Mu, untuk kami memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terimalah pujian penyembahan kami Tuhan sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih-Mu besar Tuhan dalam setiap hidup kami. Kau memberikan anak-Mu yang tunggal untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan lebih sungguh lagi. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya.
Mari angkat suaramu, mari angkat suaramu, jemaat Tuhan. Tuhan hadir di tengah kita saat ini. Ucapkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sebab Tuhan terlebih dahulu baik dalam setiap hidup kita. Engkau Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dari hatimu katakan silakan Ibu Sulis. Haleluya Tuhan. Itulah yang menjadi komitmen kami Tuhan. Bahwa selamanya kami akan menyembah Engkau. Karena Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau Allah yang berdaulat atas setiap hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hari-hari kami di dalam penyertaan Tuhan. Hari-hari kami di dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Untuk itu Bapak pagi hari ini Tuhan, di awal bulan ini Bapak, biarlah setiap umat-Mu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Bahkan sampai detik ini Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, pertolongan Tuhan atas setiap kami umat-Mu senantiasa kami nikmati. Tidak ada kata yang lebih indah Tuhan, selain kami naikkan syukur kepadamu. Mari Bapak Ibu naikkan syukur bagi Dia. Sebab Dia Allah yang baik. Dia Allah ada di tempat ini. Dia menjamah setiap kita di tempat ini. Setiap kebaikan, kasih anugerah. Terima kasih Yesus. Kina bara 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 lamo. Naikkan syukur.
Engkau beracara sepenuh-penuhnya, sebebas-bebasnya. Roh Kudus yang menguasai tempat ini, ruangan ini. Terlebih Roh Kudus yang menguasai hati setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah saat ini kuasa-Mu, hadirat-Mu, kasih-Mu memenuhi dan melimpah-limpah dalam ruangan ini dan dalam hati kami. Sehingga kami pulang membawa sukacita, membawa berkas-berkas Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan tempatkan kami, ada kasih Kristus yang terpancar dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini mengalami masalah persoalan, Tuhan menjamah dan Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Bagi anak-anak Tuhan yang saat ini melayani Tuhan di mimbar ini maupun yang ada di depan, kiranya hikmat, kuasa yang daripada Tuhan memenuhi setiap mereka. Sehingga setiap kita di tempat ini tidak ada satupun yang terlewat dari kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terlebih untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat Tuhan. Kiranya hikmat, pewahyuan, kuasa boleh memenuhi seluruh kehidupannya, hatinya, sehingga melalui lidah bibirnya nama Tuhan dipermuliakan dan firman Tuhan boleh disampaikan buat setiap anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, sama-sama katakan Amin. Sudah siap memuji Tuhan semuanya? Ya. Saya mau lihat tangan-tangannya siap memuji Tuhan. Angkat, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Saya mau dengar suara kaum pria dulu ya. Yuk. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang Sekarang menyembah kaum Dia. wanita sekarang. Tuhan Raja Maha Besar, yeah. Mari datang menyembah Dia. Sama-sama katakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan
bersuka, bernyanyilah ke batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan bersuka, bernyanyilah ke batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja, Tuhan Raja. Sekali lagi, Tuhan Raja Maha Besar. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Biarlah api kemuliaan Tuhan turun di antara kita saat ini, haleluya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi pangginya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api Kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya penuhi kami semua. Api kemuliaannya beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya. Masih kuat memuji Tuhan? Masih sanggup berdiri? Gas. Musik. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah ajaib dan penuh keagungan, satu hati. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia.
yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Kinoto untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Petugas perjamuan dapat maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita menerima perjamuan kudus pada minggu pagi hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami boleh kembali menerima perjamuan kudus. Tuhan sucikan setiap kami, sehingga sebentar perjamuan kudus yang kami terima boleh menjadi berkat bagi kami semua, menguatkan kami, mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan yang begitu besar bagi kami, mengajar kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup, dan memberitakan pada dunia bahwa Tuhan Yesus telah mati bagi kami, menebus dosa kami, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, akan turun, menjemput kami di awan-awan, dan hidup, membawa kami hidup bersama-sama dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dapat dibagikan.
Bapak Ibu yang sudah menerima roti anggur, saya undang kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. 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 Apakah Bapak Ibu semua ada yang belum menerima anggur dan roti perjamuan? Mari kita buka roti perjamuan kita. Bapak Ibu bisa buka bagian besar dahulu. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur di atas kepala kita, demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu, kasih-Mu, pengorbananmu bagi kami. Darahmu, tubuhmu telah Kau korbankan sehingga setiap kami, apapun kesalahan kami, apapun dosa kami, masa lalu kami, Tuhan telah berikan hidup yang baru bagi setiap kami di tempat ini. Kami menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu, kita naikkan syukur kita dengan satu pujian. Katakan, dengan apa aku balas? Akan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu
kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas perjamuan kudus ini. Kami mau beritakan pada dunia bahwa Tuhan kami, Yesus kami, telah mati bagi kami, menjadi juru selamat kami, menebus semua orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala kita Joko Haryono untuk memberikan doa berkat untuk adik-adik sekolah minggu. Yuk cucu-cucu semua bangkit berdiri. Ya. Oke, ya kita angkat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil Tuhan. Kami bersyukur mereka ketika masih kecil, mereka belajar untuk mengasihi Engkau, belajar akan kebenaran-Mu, belajar akan taat akan Engkau Tuhan. Untuk itu sebelum mereka diajar akan firman-Mu oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan, kiranya Engkau memberkati kakak sekolah minggu, berikan hikmat marifat, apa yang diajarkannya nanti dapat dipahami, dimengerti, dipahami oleh anak-anak-Mu ini Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa mengasihi turun atas kalian, diberkatilah rohanimu, kalian akan terus naik dan tidak akan turun. Kalian akan bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Allah, dan kebenaran firman Tuhan akan terus memimpin hidupmu dalam kebenaran, dan kalian akan menjadi contoh teladan bagi rekan-rekan kalian semuanya. Diberkatilah studi kalian, diberkatilah kesehatan kalian, sehingga dimanapun kalian berada, kalian menjadi berkat, dan kalian akan menjadi contoh bagi generasi kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat ini curahkan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Untuk adik-adik silakan kembali ke kelasnya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Engkau Allah kami yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu. Kami hanya bersyukur dan menyembah nama-Mu seumur hidup kami. Terima kasih.
mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain memuji dan menyembah-Mu Yesus, seumur hidup kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kasih-Mu segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Itulah menjadi keputusan hati kami Tuhan, bahwa seumur hidup kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Akan memberikan seluruh hidup kami kepada Engkau Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kami berikan kepada Engkau. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, selain kami menghargai, menghormatinya dengan memberikan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang benar, yang kudus di hadapan-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk itu berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini, pakai anak-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, supaya setiap kami boleh terus menjaga hidup benar di hadapan-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi, shalom semuanya. Puji Tuhan. Hari ini meriah banget. Lambang keluarga melayani Tuhan selalu minggu pertama diwakili oleh sekolah minggu, youth, umum, dan senior. Haleluya. Khotbah saya pagi hari ini saya berikan judul, beberapa belakangan ini khotbah saya agak serem-serem gitu judulnya. Kesombongan itu menghancurkan. Wow. Saudara, yang namanya kesombongan tinggi hati, kecongkakan, itu nama yang berbeda tetapi barangnya sama. Sombong gitu ya. Nah, kesombongan ini merupakan sikap hati. Kesombongan itu berasal dari dalam hati, saudaraku. Kesombongan adalah sikap hati yang memberi nilai diri terlalu tinggi. Menganggap dirinya itu terlalu tinggi begitu. Menganggap dirinya itu hebat, ya, menilai diri terlalu tinggi. Ya. Coba mungkin ditampilkan lagi judul saya tadi. Nah, makanya saya ambil gambar ini. Sebenarnya ya di depan itu apa namanya? Kalau main catur, pion. Tapi ketika ngaca melihat dirinya seperti apa? Raja. Kesombongan itulah sikap hati yang memberi nilai diri terlalu tinggi, gitu loh, buat dirinya sendiri, sehingga kecil tapi merasa dirinya, wow, gue hebat, seperti itu. Itulah kesombongan. Nah, kesombongan itu, saudaraku, itu yang berasal dari hati itu akan terpancar keluar melalui apa? Melalui cara hidup kita, melalui perkataan kita, lalu juga melalui cara hidup kita sehari-hari akan memancar dari situ. Dan yang itu akan membawa seseorang itu kepada kehancuran. Untuk itu, ya, kesombongan ini bisa menjangkiti siapa saja, saudaraku. Kesombongan bisa menjangkiti tidak peduli level tidak peduli level seorang itu. Segala level, yang bos, yang pegawai, yang rohaniawan, yang orang biasa, semuanya bisa terjangkiti. Untuk itu maka penulis Amsal memberikan satu peringatan begini, di dalam Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Hati-hati, jangan menjadi sombong. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyampaikan kepada murid-muridnya, memberikan peringatan, dan hari ini disampaikan kepada kita juga. Dari Tuhan Yesus sendiri berkata begini, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi jangan meninggikan diri, nanti akan direndahkan. Jadi orang sombong, orang congkak, orang tinggi hati, pasti akan mengalami kejatuhan, pasti akan mengalami kehancuran, dan pasti direndahkan. Ini bukan kata saya ya, kata Tuhan Yesus tadi, kata firman Tuhan gitu. Jadi jangan sombong. Kesombongan ini merupakan dosa mula-mula, Bapak Saudara. Kesombongan ini dosa mula-mula, dosa awal. Yang pertama-tama dilakukan oleh penghulu malaikat. Penghulu malaikat ada 3 dalam Alkitab ya, kita tahu. Ada Mikael, ada Gabriel, terus satu lagi ini siapa nih, nggak ketahuan, tapi orang-orang banyak di luar sana memberi nama Luciel gitu. Padahal di sini tidak di dalam Alkitab kurang begitu jelas, tapi ya katakanlah itu namanya salah satunya Luciel gitu ya, nantinya menjadi Lucifer gitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, satu penghulu malaikat ini yang katakanlah namanya Luciel tadi, saudara, itu penghulu malaikat yang hebat, yang luar biasa, sampai Allah sendiri memberikan satu pujian. Allah memuji dia begini, saudaraku.
terhadap pembulu malaikat itu Allah memberikan pujian begini, tidak bercela tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu. Wow. Gambar dari kesempurnaan kau. Wow. Penuh hikmat dan maha indah. Wow. Kuberikan tempat engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh batu permata yang berharga. Nanti saudara baca di Yehezkiel 28. Itu sebenarnya nubuatan untuk Raja Tirus. Tapi di balik Raja Tirus itu, kesombongan itu adalah si ini, saudaraku. Tapi sayangnya, saudaraku, malaikat ini ketika mendapat pujian dari Tuhan, dia menjadi tinggi hati, menjadi congkak. Nah, di dalam kencongkakannya itu, dengan sombongnya, dia berkata gini, aku hendak mengatasi awan-awan, ketinggian awan-awan, hendak menyamai Allah yang maha tinggi. Wow, ciptaannya saking merasa hebatnya, ingin menyamai Allah sang pencipta yang maha tinggi itu. Itu saudara nanti bisa baca di Yesaya 14 ayat 14. Tujuannya apa? Tujuannya si penghulu malaikat ini ketika dia sudah menyamai Allah, sejajar nih. Artinya apa? Supaya dia tidak lagi perlu tunduk kepada Allah. Supaya dia tidak lagi hidup di dalam otoritas Allah. Tapi supaya dirinya bisa mengatur dirinya sendiri. Istilahnya kalau kita bisa hidup semau gue gitu loh. Itulah kesombongan, saudara. Itulah kesombongan. Lalu penghulu malaikat itu mengadakan pemberontakan, ditulis dalam kitab Wahyu, mengadakan pemberontakan di surga bersama dengan para pengikut-pengikutnya. Kira-kira menang apa kalah, saudaraku? Menang apa kalah? Ya pasti kalah lah, pasti kalah. Penghulu malaikat itu dikalahkan, lalu apa yang terjadi? Dia dibuang, dia direndahkan, dikeluarkan dari Eden, dan dia dibuang di bumi ini, di tempat kegelapan. Yang dulunya masih dalam tempat kegelapan, saudaraku. Dibuang, direndahkan. Sehingga apa? Nantinya pada akhir zaman nanti, penghulu malaikat ini dan para pengikutnya akan dibinasakan, dihancurkan oleh Allah. Dari hebat, congkak, direndahkan, dihancurkan. Siapa mereka, saudara? Sekarang panggilannya bukan penghulu malaikat lagi. Panggilannya siapa? Satan, si iblis, si ular tua. Dialah iblis, dialah setan, dialah si ular tua itu. Karena kesombongannya dihancurkan. Ya, hancur ya. Nah, demikian juga manusia. Manusia pertama Adam dan Hawa, mereka jatuh di dalam dosa yang sama seperti penghulu malaikat, yaitu jatuh dalam dosa kesombongan. Karena memang di balik kejatuhannya itu memang dia, si ular tua, si iblis tadi, saudaraku. Ya. Kalau sudah baca di dalam Kejadian 3, pada mulanya Adam dan Hawa itu hidup turut menurut akan Allah, saudaraku. Hidup baik, taat kepada Allah, takut akan Allah. Tapi suatu hari si ular tua ini datang pada Adam. Nanti saudara bisa baca di Kejadian 3 ya. Ini 1-8. Ini pakai kata-kata saya supaya gampang dan cepat gitu ya. Saya mengimajinasikan ketika membaca itu, ketika iblis datang, dia panggil si Hawa. Wak, sini deh Wak. Kenapa Tan? Setan maksudnya gitu ya. Bukan tante. Sini Wak. Wak, Allah pasti ngomong nih, semua buah-buah tanaman yang di Taman Eden ini nggak boleh dimakan kan? Lalu si Hawa bilang, oh salah lu iblis, salah lu Tan. Semua boleh dimakan, tetapi yang ada di tengah taman itu, buah yang baik dan yang jahat itu tidak boleh dimakan. Karena kalau dimakan, gue mati Tan. Gitu. Lalu si setan ini dengan licik, dia menipu, bilang begini, enggak begitu, Wak. Gini,
Sekali-kali lu gak akan mati. Karena Allah tahu lu gak boleh makan itu. Kenapa? Karena Allah tahu kalau lu makan itu, mata lu bakal terbuka, lu akan menjadi seperti Allah. Wow. Apa yang terjadi? Si Hawa timbul keinginan untuk menjadi seperti Allah. Lalu apa yang terjadi? Dengan nafsu untuk menjadi seperti Allah, maka Hawa melanggar perintah Allah. Makanya timbullah hawa nafsu. Keinginan yang jahat itu disebut hawa nafsu. Hati-hati dengan hawa nafsumu, enggak ada. Hati-hati dengan Adam nafsumu, enggak ada. Karena yang jatuh pertama-tama siapa? Hawa. Hawa nafsu. Hawa bernafsu untuk menjadi seperti Allah. Gitu loh, ya. Yang dilakukan apa? Sama seperti iblis tadi. Dia memberontak. Caranya memberontak bagaimana si Adam dan Hawa? Melanggar perintahnya. Kan Tuhan berkata, semua boleh kamu makan ya, tapi yang di tengah itu jangan kamu makan. Nanti kalau kamu makan, pasti kamu mati. Pada waktu kamu makan, kamu mati. Selama dia taat, selama dia turut, semua oke-oke. Selama Adam dan Hawa rendah hati, semua oke. Tapi ketika kesombongan muncul, ingin menjadi seperti Allah, ingin menyamai Allah gitu, pelanggaran terjadi. Pemberontakan terjadi. Dan akibatnya apa saudara? Akibat kesombongan itu, Adam dan Hawa, rencana Allah di dalam Adam dan Hawa rusak. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Dikeluarkan dari Taman Eden dan sejak saat itu, seluruh keturunan Adam dan Hawa jangkit namanya virus kesombongan. Sejak itu seluruh keturunan Adam ada di bawah bayang-bayang kebinasaan, kehancuran. Gitu saudaraku. Ya. Untuk itu waspadalah. Virus kesombongan yang dilakukan Adam itu menyebar dan bisa menjangkiti semua orang. Tadi saya katakan tadi, enggak peduli status ekonominya, tidak peduli status jabatannya. Entah itu rohaniawan bahkan. Bisa ngejangkitin. Waspadalah. Kita akan melihat satu contoh ya. Di dalam Alkitab ada beberapa, saya temukan ada beberapa contoh tentang kesombongan ini. Tapi saya menemukan ini bagus. Ya, kita akan melihat perjalanan seseorang ketika orang itu berubah menjadi sombong, maka orang itu mengalami kehancuran. Ya. Mari, tolong dibukakan di dalam 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai dengan 5. 2 Tawarikh 26 ayat 3 sampai 5 dulu. Ini dia. Wah, ketutup ya sayanya ya, gantengnya jadi hilang nih. Saya mau mintanya separuh, kalau gini ini separuh pengkhotbah, separuh ayat, tapi ternyata nggak bisa katanya gitu. Yesus, ketutup sebentar gak apa-apa. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Lanjut. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh Amazia ayahnya. 5. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarkannya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya. Jadi ini ceritanya ada seorang anak muda namanya Uzia diangkat menjadi raja Yehuda sejak umurnya 16 tahun. Masih muda belia, masih unyu-unyu kalau saya bilang gitu ya, masih hijau. 16 tahun seberapa ya? Ya, ini ya. dibalik pun masih kurang, Pak. Segede Devin gitu kali ya. Segede Devin gitu, masih hijau.
Masih muda, belia, diangkat jadi raja. Wow. Tapi hebatnya dia ini memiliki kerendahan hati. Tadi ditulis tadi, dia memiliki kerendahan hati, dia mau belajar, dia mau dengar nasihat Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu penasihat raja begitu. Mau dengarkan nasihat tua-tua, ya. Lalu dia juga mencari Allah, ya. Sehingga yang terjadi apa? Hidupnya benar, memiliki hidup yang benar. Anak muda itu memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Wah, ini suatu contoh yang luar biasa ini. Maka tepat yang dikatakan pemazmur yang menulis begini, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ini Amazia masih muda, raja muda ini, dia hidup takut akan Tuhan, hidup mentaati firman Tuhan, sehingga hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran yang pertama yang kita dapatkan pagi hari ini yaitu, jika kita ini semua ya, jika kita terus bersedia untuk merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, lalu kita masih bersedia mendengar nasihat-nasihat firman kebenaran, entah melalui khotbah seperti ini, entah melalui pembacaan firman, ya. Lalu kita masih berusaha untuk mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan. Mencari wajah Tuhan itu gimana sih? Masa wajah Tuhan dicari? Mencari wajah Tuhan itu maksudnya adalah berusaha mengerti kehendak Tuhan, berusaha memahami pikiran dan perasaannya Tuhan. Kalau kita bisa mengerti, memahami pikiran dan perasaannya Tuhan, keinginannya Tuhan untuk kita, maka pasti hidupmu, hidupku tidak akan sembrono. Amin, saudaraku ya. Kalau kita ngerti bahwa Allah itu menghendaki kita hidup gini. Kita memahami, kita mengerti, hidup kita tidak akan sembrono. Pasti kita akan berusaha seperti usia yang masih muda ini. Kita terus hidup, belajar untuk bergumul, untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan seperti usia tadi. Ya, jadi yang pertama itu, kita diingatkan pagi hari ini. Terus mencari Tuhan, merendahkan diri, terus cari Tuhan. Terus cari wajah Tuhan. Terus dengarkan nasihat Tuhan melalui firman-Nya, maka hidupmu, hidupku berkenan di hati Tuhan. Lalu, kisah selanjutnya, ketika hidup usia ini berkenan di hadapan Tuhan, ya, berkenan di hadapan Allah, lalu apa yang terjadi dalam hidupnya? Lanjutnya, 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-15. Lengkap ke-15. 2 Tawarikh 26 ayat 15. Setelah raja muda ini hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, apa yang terjadi? Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Wow, asik ya. Ketika raja muda itu merendahkan hati, merendahkan diri, cari Tuhan, hidup benar, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan menolong usia. Tuhan turun tangan dalam hidup usia. Tuhan menolong usia dengan ajaib mengalahkan musuh-musuhnya. Ada orang Filistin, ada orang Arab, ada orang Amon, dan sebagainya. Dan kerajaannya diberkati, angkatan bersenjata diberkati. Tadi kita lihat dia memiliki alat-alat perang yang canggih pada waktunya. Ada pelempar batu dan sebagainya itu. Alat canggih pada waktunya, udah turun nak. Nah, ketika usia hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan turun tangan menolong hidupnya. Musuhnya dikalahkan. Nah,
Pelajaran yang kedua bagi kita begini. Jika kita umat Tuhan, menjaga hidup benar seperti yang tadi saya katakan tadi, menjaga hidup benar, maka pertolongan Tuhan itu bekerja di dalam hidup saudara dan hidup saya. Amin saudara ya. Ketika kita hidup benar, ketika kita berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, maka tangan pertolongan Tuhan tersedia untuk kita semua. Itu bukan berarti bahwa hidup kita itu akan menjadi mudah, bukan. Itu bukan berarti hidup kita akan menjadi mudah, lalu sukses dengan mudah. Enggak, saudaraku. Loh, terus gimana dong Pak Joko? Iya. Ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, tantangan akan tetap ada. Seperti yang dialami Usia tadi. Pergumulan hidup akan tetap ada. Cuma berbeda dengan Usia tadi. Ketika dia hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan, tantangan ada. Apa itu? Musuh-musuh pada datang menyerang dia. Demikian juga kita, saudaraku. Kalau saudara dan saya menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, persoalan akan tetap ada. Tantangan akan tetap ada. Musuh akan tetap ada. Apa itu? Tentunya berbeda dengan dulu. Kalau dulu yang datang menyerang itu bangsa-bangsa Amon, bangsa Filistin seperti itu. Tapi yang kita hadapi saat ini, ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, musuh ya apa itu? Persoalan ekonomi, persoalan bisnis, persoalan keluarga, bahkan mungkin persoalan sakit penyakit. Itu tetap kita hadapi, saudaraku. Tetap kita hadapi. Tapi satu hal, ketika kita tetap menjaga hidup benar, meskipun banyak tantangan yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita tidak sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang kita, saudaraku. Amin, saudaraku. Ada tangan Tuhan yang menopang kita ya di dalam pergumulan kita. Dia siap memberikan pertolongan, dia siap memberikan kesanggupan, dia siap memberikan kekuatan, sehingga kita dimampukan untuk melewati, menghadapi dan melewati musuh-musuh kita itu, dan bahkan Tuhan menolong kita dengan ajaib, kita keluar dari pergumulan dan musuh-musuh kita itu. Amin, saudaraku. Perkara besar terjadi. Itulah yang dilakukan Allah terhadap Usia, saudaraku. Usia tadi dikatakan mengalahkan semua musuh oleh pertolongan Tuhan yang ajaib. Dengan demikian juga kita. Demikian juga kita, saudaraku. Sampai sekarang masih ada yang mengalami pergumulan? Pergumulan ekonomi, keuangan, bisnis, sakit penyakit, ada. Padahal kita sudah mau belajar untuk hidup benar. Dan tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Maka saudara akan bisa mengalahkan yang saat ini sudah hadapi itu. Dengan pertolongan yang ajaib, dengan cara yang ajaib. Yang tidak bisa kita pikirkan. Kadang Tuhan menolong dengan ajaib, maksudnya apa? Tuhan menolong dengan cara yang tak pernah kita pikirkan. Seringkali kadang kita tidak mendapat jawaban itu apa? Karena kita sendiri memberikan jawaban, Tuhan tolong dong dengan cara ini, tolong dong dengan cara itu, dengan cara itu. Ngatur Tuhan, ya mana mau Tuhan. Tetapi kalau Tuhan campur tangan, perkara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak timbul dalam pikiran kita, itulah yang dilakukan Tuhan. Karena kalau Tuhan bisa diprediksi seperti itu, namanya bukan Tuhan. Namanya bukan Tuhan. Tapi memang Tuhan yang luar biasa itu tidak terjangkau oleh akal pikiran kita. Kita lakukan bagian kita aja, tetap jaga hidup benar, rendah hati di hadapan Tuhan. Maka percayalah, apapun pergumulanmu, pergumulan kita, pasti kita bisa melewati dan menang. Amin, saudara ya. Lanjut. Sekarang pelajaran yang ketiga, itu tadi yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ini. Jangan sampai kita mengalami yang dialami oleh Usia. Yaitu apa? Yang tadinya menjadi orang yang rendah hati, menjadi sombong dan hancur. Coba kita lihat bagaimana perjalanan riwayat hidup Usia selanjutnya. 2 Tawarikh 26, sekarang ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16.
Setelah ia menjadi kuat oleh karena siapa saudara? Kuat oleh karena Tuhan kan, oleh karena pertolongan Tuhan yang ajaib kan. Setelah menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini terjemahan baru. Saya lebih suka membaca terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Itu lebih mantap, saudaraku. Begini, ayat yang sama, begini. Setelah Raja Uzia kuat, ia menjadi sombong, dan itu menyebabkan kehancurannya. Ia melanggar perintah Tuhan Allahnya karena memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Saudaraku, sayang 1000 kali sayang. Apa itu? Raja Uzia yang tadinya unyuk-unyuk oleh pertolongan yang rendah hati, yang terus mencari pertolongan Tuhan, ditolong Tuhan menjadi kuat, berubah. Yang tadinya tidak ada apa-apanya itu, setelah dia menjadi kuat oleh pertolongan Tuhan, setelah dia berjaya, setelah dia termasyur, ditakuti, dihormati oleh musuh-musuhnya, tentunya dia menjadi kaya raya, itu namanya raja ya. Kalau saudara baca, raja-raja yang lain itu datang memberi upeti, saudara. Setelah dia menjadi kaya raya, ya, Uzia menjadi tinggi hati dan sombong. Yang tadinya mencari atau bergantung kepada Tuhan, berubah menjadi menjauhi Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Yang tadinya dia mencari Tuhan, membutuhkan Tuhan, dia tidak lagi membutuhkan Tuhan, ditinggalin Tuhannya, berpaling. Yang tadinya menghormati Tuhan, menjadi Uzia yang memberontak kepada Tuhan. Kalau kita lihat dari cerita tadi, yang dilakukan Uzia ini persis yang dilakukan oleh siapa saudara? Si iblis kan. Persis. Dia menjadi sombong, dia merasa dirinya hebat, dia tidak lagi butuh Tuhan, ditinggalin Tuhannya, gitu ya. Terus memberontak. Gue udah gede, gue udah kuat, gue udah bisa, gue mampu. Berontak kepada Tuhan. Nah ini Uzia lupa bahwa semua pencapaiannya itu semua adalah pertolongan ajaib dari Tuhan. Itu penyakit manusia, saudaraku. Ketika dalam masalah, Tuhan tolong tiap hari berdoa, pagi, siang, sore berdoa, berpuasa seminggu 7 kali. Tapi ketika ditolong Tuhan, diangkat, berhasil, dia lupa. Gue gak butuh lagi Tuhan. Awas buat kita semua, saya katakan sini, hati-hati terhadap kita semua, kalau di antara kita, di antara saudara kita ini, ada yang mulai malas berdoa. Kalau ada di antara kita sudah mulai malas untuk bersekutu dengan Tuhan. Toh semuanya oke-oke saja, enggak berdoa juga semua udah berjalan dengan baik-baik aja, usahaku berjalan dengan baik, anak-anakku baik-baik saja, terus mulai tidak lagi mau berdoa. Kenapa siapa? Kenapa saudara? Karena dengan begitu sama dengan apa yang dilakukan oleh iblis dan Uzia ini. Kalau saudara saya sudah mulai tidak membutuhkan Tuhan, kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan, sama kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Enggak pakai Tuhan juga, enggak pakai berdoa, enggak pakai Tuhan juga, gue jalan semuanya.
Usaha juga oleh usaha gue sendiri. Buktinya gue sukses. Hati-hati. Tidak perlu berusaha untuk sombong. Orang itu sudah menjadi orang yang sombong. Hati-hati. Hati-hati yang sudah tidak lagi mau merenungkan firman Tuhan, malas mendengarkan firman Tuhan, malas untuk mencari Tuhan tadi. Karena apa? Tanpa disadari. Ketika kita melakukan itu, tanpa kita sadari, saudara, tanpa kita sadari, kita sudah meniru cara kerja si iblis, hidup si iblis. Enggak butuh Tuhan lagi, gue bisa. Cara usia juga begitu. Gue enggak butuh Tuhan lagi, gue bisa. Sama juga kita, kalau kita udah malas berdoa, kita malas datang kepada Tuhan, malas baca firman Tuhan, malas merenungkan firman Tuhan, peduli amat dengan renungan harian. Maksudnya bukan renungan harian saya kirim setiap hari itu, bukan. Tapi setiap hari kita tidak butuh firman Tuhan, tidak butuh pimpinan Tuhan, tidak butuh nasihat Tuhan. Hati-hati. Di mata Tuhan kita sudah menjadi orang yang sombong, saudaraku. Kita sudah menjadi orang yang sombong. Lalu selanjutnya bagaimana akhir hidup dari usia akibat kesombongannya itu? Tragis, hancur. Coba kita baca di dalam lanjutnya di ayat yang ke-19 dari 2 Tawarik 26 tadi. Ayat yang ke-19. Nih. Ini yang dilakukan usia. Ketika merasa dirinya sudah hebat, merasa kuat, tidak perlu lagi menghormati Tuhan. Gue gak perlu ya Tuhan. Ini dilakukan. Tetapi usia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. 20. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya dan sesungguhnya ia sakit kusta dan dahinya cepat-cepat mereka mengusir dari sana dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepada mereka. 21. Raja Usia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia ditinggalkan dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya yang mengapalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, kalau sudah baca di ayat-ayat sebelumnya, saya lupa di ayat 17 atau berapa, coba ayat 17-nya deh. Coba ayat 17-nya. Ayat 17. Tetapi Imam Azaria mengikuti dari belakang bersama-sama dengan 20 imam Tuhan, orang-orang yang langsung 18. Mereka berdiri, para imam-imam tadi mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata kepadanya, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia, engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah Israel." Satu lagi, 19 mungkin, 19. Tetapi Usia dengan bokor ukupan itu di tangannya untuk dibakar menjadi apa saudara? Menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah ukupan itu. Nah ini saudara, tragis. Orang yang sombong, salah satunya adalah orang sombong. Tadi orang sombong itu tidak lagi merasa dirinya kuat, tidak lagi memerlukan Tuhan. Yang kedua, orang sombong itu juga tidak mau mengakui kesalahannya. Sudah diingatkan para tua-tua tadi kan, Usia, lu salah lu, itu bukan hak lu.
Kamu nggak akan merasa terhormat ketika melakukan itu bukan hakmu, itu tugasnya para imam. Tapi apa? Dia bukannya, oh iya saya salah, maafkan saya saudara-saudaraku, maafkan saya, Tuhan maaf. Enggak. Orang sombong itu tidak mau mengakui kesalahannya. Kalau diingetin malah apa saudara? Marah. Itu orang sombong saudara. Orang sombong itu kalau diingetin bukannya malah berterima kasih, marah. Nah, hati-hati juga di sini. Ini muncul gitu. Hati-hati kepada kita semua. Ketika sedang mendengarkan khotbah seperti ini, lalu kesalahan kita diungkapkan, kesalahan kita disingkapkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang sedang disampaikan ini, disingkapkan, kesalahan-kesalahan itu disingkapkan. Jangan menjadi marah, saudaraku. Karena ada orang-orang ketika kesalahannya disingkapkan dengan firman Tuhan, bukannya berubah, malah marah. Ih, pendeta ini ya kalau khotbah itu ya nyindir-nyindir gue melulu ya. Ada orang seperti itu, saudara. Tapi yang bilang ada bukan yang begitu kan ya. Hati-hati. Tanpa disadari orang itu sudah menjadi orang yang sombong. Tidak mau mengakui kesalahannya. Seperti Uzia tadi, dinasihati malah marah. Dan ketika marah, ketika tidak bisa dinasihati, ketika tidak memerlukan Tuhan lagi, merasa tidak memerlukan Tuhan lagi, dilanggar itu perintah-perintah Tuhan, pemberontak terhadap Tuhan, tidak bisa dinasihati, apa yang terjadi? Tuhan turun tangan. Ketika Tuhan turun tangan, apa yang terjadi? Nah, Uzia kena kusta, saudara. Saudara tahu penyakit kusta itu adalah penyakit yang pada waktu itu adalah penyakit yang apa ya? Udah habis deh lu. Sakit kusta habis deh lu. Di masyarakat habis. Dikucilkan. Tidak bisa bergaul lagi. Tidak bisa bekerja lagi. Tinggal tunggu mati aja udah. Itu sakit kusta pada zaman dulu. Nah, ini Uzia dihukum oleh Tuhan. Ya. Uzia yang tadinya hidup benar. Uzia yang tadinya hidup takut akan Allah. Uzia yang tadinya hidupnya diberkati dalam segala aspek. Dan ketika dia berubah menjadi sombong, kena kusta. Tuhan sendiri yang menghukum. Dan akhirnya apa? Akhir hidupnya mengenaskan. Dia sebagai raja yang ditakuti oleh dunia pada waktu itu, tapi hidup dalam pengasingan, kesepian, sendiri, direndahkan, tidak dihargai, dan hancur semuanya. Masa depannya hancur dan tidak ditulis, kalau sampai usia ini di dalam pengasingannya itu tidak bertobat, maka dia juga binasalah dia. Komplit kesombongan membawa kehancuran. Waspadalah, waspadalah. Bagi kita, keluarga Gerah Oikos, saya sampaikan, mari teruslah terhubung dengan Tuhan. Setiap hari, amin saudaraku. Firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Bukan berarti tiap hari di dalam kamar terus doa, bukan. Tapi Allah itu adalah maha hadir. Tubuh kita adalah bait Allah. Artinya dimanapun kita berada, kita ada di dalam hadirat Allah. Amin saudaraku. Kita bisa berhubungan langsung. Channel Tuhan terus tersedia. Kita bisa colokkan, dalam tanda petik ya, colokkan iman kita terus nempel kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kerendahan hati Tuhan terus mengalir di dalam hidup kita. Supaya ketaatan Kristus terus mengalir di dalam kita. Hormat Kristus kepada Bapa itu terus mengalir di dalam hidup kita. Takut dan gentar terus mengalir dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap akan terus berjuang oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan menjaga hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kepenuhan Kristus terus menyala di dalam hidup kita. Seperti khotbahnya Ibu dosen kemarin, Ibu Esther kemarin. Menyalalah
hai umatku. Caranya bagaimana? Terus tersambung dengan Tuhan setiap hari. Maka seluruh kepenuhan Kristus akan menyala di dalam hidupan kita dan kita akan menjadi orang-orang yang terus merendah di hadapan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Kristus sehingga taat sampai mati, sehingga seluruh pertolongan Allah, penyertaan Allah, berkat-berkat Allah, keselamatan Allah itu menjadi bagian saudara dan saya sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Selalu ingat, siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Tetaplah rendah hati, tetap miliki kerendahan hati Kristus, maka pada waktunya kita akan ditinggikan oleh Tuhan sendiri. Ditinggikan caranya bagaimana? Diperkenankan untuk tinggal bersama dengan Kristus di dalam surga yang mulia selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi, semua firman-firman yang keras itu tanda kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak mengendaki satu orang pun di jemaat Geraha Ikos ini pada khususnya yang tertinggal atau terbuang atau hancur. Tapi Engkau begitu mengasihi kami supaya kami tidak jatuh dalam kesombongan itu. Beri hati kepada setiap kami terus merendah, hati yang terus sadar bahwa Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Sehingga persekutuan kami dengan Engkau tidak terputus. Beri kami terus Tuhan hati yang merendah supaya virus kesombongan itu tidak menimpa setiap kami anak-Mu Tuhan. Tetapi kami bisa menolak oleh karena pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kesombongan itu mulai muncul, bibit-bibit mulai muncul, kami berani berkata, no. Kami bukan apa-apa. Di hadapan-Mu kami bukan siapa-siapa, kami bukan apa-apa. Semua yang kami miliki, semua yang kami capai, semua yang kami nikmati sampai hari ini, semua hanya oleh karena pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Biar kami terus menyadari itu. Dan segala kemuliaan kami kembalikan bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih kepada hambanya Bapak Joko yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bapak Julius untuk doa persembahan. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau menabur kami dengan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kembali kami, Kau membuka mata kami Tuhan pada hari ini untuk kami selalu waspada Tuhan dalam kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga Tuhan kami selalu menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang selalu hormat dan tunduk kepada ajaran dan didikan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu, untuk kasih-Mu. Kami tidak mau Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Kami tidak mau hancur karenanya. Tetapi kami mau Tuhan rindu untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu setia kepada Tuhan. Taat Tuhan terhadap aturan-aturan dan didikan-didikan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menabur firman-Mu pada hari ini. Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya. Tuhan juga memberkati kesehatannya. Tuhan berkati keluarga besar dengan berkat kebahagiaan dan sukacita yang melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami akan memberikan persembahan Tuhan.
Biarlah Tuhan, apa yang kami berikan akan terus Tuhan membuat rumah-Mu ini akan bertumbuh dan bertambah ya Bapa di dalam cinta dan kasih Tuhan. Sehingga kami sama-sama Tuhan menjadi umat-umat kesayangan dan kesukaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah, dia batu keselamatan, pujinya Tuhan Raja. Tuhan Raja. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Oke. Oke, selanjutnya ada pengumuman. Pengumuman yang pertama itu dari Oikos Senior, yaitu Oikos Agape, El Shaddai, Maranatha, dan Bethel harap berkumpul di ruang ibadah setelah fellowship pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk menerima info penting dan latihan kur hanya setengah jam. Terima kasih. Selanjutnya, pengumuman selanjutnya. Oke, di depan masih diadakan Oikos Kids Bazaar. Di situ ada makanan dan minuman. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau berpartisipasi dalam bazar Oikos Kids ini dipersilahkan. Oke, selanjutnya. Oke, dibuka pendaftaran pelayanan di gereja kita ini, yaitu untuk WL, singer, pemusik, multimedia, asyir, dan kolektan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut untuk melayani Tuhan di tempat ini, silakan menghubungi Ibu Wiwit dengan nomor WhatsApp yang tertera pada layar. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya persilakan Ibu Tanti untuk maju ke depan membawakan pengumuman retret. Mana? Oh yaudah, kalau gitu Pak Niko aja. Pak Tanti. Properti. Shalom. Mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa nanti di bulan April tahun 2025 kita mau mengadakan retret kembali. Saya percaya bahwa kalau tahun 2024 kemarin kita sudah sukses mengadakan acara retret, dan saya juga percaya bahwa tahun 2025 kita juga bisa. Amin. Amin. Saya mengajak Bapak Ibu terutama untuk Ketua Komsel untuk mengakomodasi untuk menabung ya. Contohnya kalau misalkan yang pribadi seperti ini properti istri. Harusnya hari ini dia yang mengumumkan, tapi kok enggak ada ya. Jadi ini contoh untuk misalkan nih Bapak Ibu enggak mau ke ketua
oikos atau mungkin belum masuk dalam oikos, saya mau nabung sendiri. Contohnya seperti ini. Mungkin bisa dihias, dicat atau seperti apa. Ya paling itu sih. Juga nanti yang terutama untuk ketua oikosnya sih, untuk mengakomodir anggota oikosnya masing-masing. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ada pengumuman selanjutnya? Sudah? Oh, masih. Saya pinjam dulu ya. Bapak Ibu, retret kita masih 8 bulan. Masih panjang waktunya. Kenapa sih kok jauh-jauh hari? Dari acara tahun 2025 kita sudah siapkan dan kita sudah umumkan. Kita mau semua jemaat bisa ikut untuk retret tahun 2025. Caranya gimana? Mungkin kalau sekali bayar 500.000, kan perginya mungkin 4 orang, anaknya 2 atau anaknya 3. Kalau kali 2, anaknya 2, suami istri udah 2 juta. Nanti pas hari H bayar 2 juta rasanya berat. Kita jauh-jauh hari kita sudah umumkan supaya Bapak Ibu bisa mulai menabung. Kita mau semuanya ikut. Saya sudah hitungkan 1 hari Bapak Ibu, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, kita nabung Rp2.000 satu orang. Jadi kalau misalnya suami istri 1 hari 4.000, 2.000. Seperti parkir motor ya Bapak Ibu ya, anggap parkir motor. Ini dari Pak Niko dan Bu Tanti kasih contoh. Jadi Bapak Ibu kalau ada galon kosong, kalau enggak besok kita siapkan di sini deh galon juga. Bapak Ibu yang enggak ada galon bisa ambil juga, bawa pulang 2-3 galon. Tinggal dibuka 2.000 setiap bangun pagi atau pulang sekolah, anak-anak Bapak Ibu juga diajar untuk menabung. Yang punya anak sekolah minggu diajar untuk menabung, pulang sekolah uang saku disisihkan, dimasukkan ke dalam tabungan 2.000. Kalau 1 hari 2.000, 1 bulan 60.000. Bapak Ibu kalau takut, kalau udah 60.000 3 bulan 180.000. Kalau kelihatan gede ntar malah dibuka, dibeliin handphone atau ditambah-tambahkan untuk jalan-jalan dan sebagainya. Bapak Ibu setorkan ke bendahara retret. Bendahara retret kita Ibu Evi dan Ibu Yunita. Betul ya? Kok kaget? Ibu Evi dan Ibu Yunita. Bapak Ibu mungkin 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali setor. Nanti ke Ibu Evi dan Ibu Yunita, pilih salah satu yang lebih nggak rame yang mana gitu. Kalau misalnya semua pada nabung gitu, bisa cari salah satu. Bapak Ibu 2 minggu sekali bisa menabung atau 1 bulan sekali bisa menabung. Nah, nanti yang rajin menabung ada hadiahnya. Jadi 1 bulan itu minimal 60.000 Bapak Ibu ya, 60.000. Kalau 2 bulan udah 120.000. Jadi yang rajin menabung kita akan kasih hadiah. Jadi jangan sampai nabungnya cuma 40.000, minimum 60.000 1 bulan. Itu aja tambahan untuk untuk retret 2025 kita. Saya mengundang kita semua menabung ya, supaya pas hari H kita nggak kesulitan untuk melunasinya. Untuk hari ini minggu kali ini secara spesial kita berikan semangat untuk Bu Rina. Bu Rina pertama kali melayani, biar tambah semangat Bu melayani. Bapak Ibu yang melayani pada minggu hari ini, Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu semua, yang di mimbar maupun yang di luar mimbar. Kemudian Bapak Ibu, hari ini kita ada baptisan, ada 4 saudara kita yang dibaptis. Ada yang pertama Egi bisa bangkit berdiri. Kemudian ada Kalista, ada Gio, kemudian ada juga Jesslyn bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ingin menyaksikan baptisan pada hari ini bisa bergabung. Baptisan akan dilakukan di Cisauk, di Maloko 71. Bapak Ibu yang ingin rame-rame melihat baptisan saudara-saudara kita, buka di Google Map
Maloko 71 ikuti jalannya. Demikian, silakan duduk kembali Egi dan saudara-saudara yang dibaptis. Oke, kok satu lagi pengumumannya. Untuk parkir motor mulai tanggal 2 September udah nggak boleh di atas. Jadi di bawah, di basement. Dah, itu aja. Harap diperhatikan, terima kasih. Jadi yang Bapak Ibu Saudara yang kesini dengan membawa kendaraan motor itu diperlukan sedikit effort gitu, diperlukan sedikit olahraga, usaha dari basement, lalu jalan dari basement, jalan ke sini, naik ke sini. Jadi datang lebih awal gitu ya. Mudah-mudahan ini cuma sementara, kalau bisa sementara ya puji Tuhan gitu. Atau mungkin mencoba melobi kalau khusus hari Minggu boleh nggak parkir di atas ruko sini begitu. Kalau tidak boleh ya siap-siap setiap hari Minggu berangkat lebih awal. Jangan mengurangi semangat kita, amin. Yes. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Engkau telah hadir di tempat ini. Engkau telah memberikan sukacita dalam hati kami. Engkau telah memberikan damai sejahtera dalam hati kami. Engkau telah memberikan kesembuhan bagi setiap sakit penyakit yang diderita oleh anak-anak-Mu. Dan Engkau telah memulihkan mulai hari ini, pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Sehingga setiap anak-anak-Mu yang percaya, menggantungkan iman percaya kepada Engkau mengalami mujizat, mengalami pertolongan yang ajaib seperti yang dialami oleh Usia. Biar semuanya kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan akhiri ibadah kami dan terus pimpin kami ketika nanti masih ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada yang mau latihan, ada yang mau baptisan dan sebagainya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang terus memimpin setiap kami. Dan di dalam fellowship di luar sana ketika kami menikmati makanan minuman yang tersedia terlebih dahulu Tuhan, sucikan kuduskan Tuhan. Makanan minuman yang tersedia sucikan kuduskan, berkati tangan yang menyediakan. Rasa lelahnya, capeknya Engkau yang menggantikan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, cuma dikasih Tuhan, ibadah sudah selesai, pulanglah dan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus biarlah terus menyala di dalam hatimu, dalam hatiku. Sehingga saudara saya tidak luntur, dimampukan untuk terus mengasihi Allah dan mengasihi sama dengan kasih Kristus sendiri. Dan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun kita, menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati setiap tantangan hidup yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Dan saudara saya akan keluar sebagai pemenang oleh karena pertolongan Roh Kudus. Biar segala berkat ini tercurah atas kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.